tutorial sederhana bagaimana cara kita membeli saham di iPod. Langsung saja kita ke aplikasinya. Nah, sudah muncul tampilan awalnya seperti ini. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memilih saham dengan mengklik fitur biru ini atau stok. Nah, di sini ada dua metode untuk melakukan pembelian saham di iPod. Ada metode simple buy dan metode fast buy. Kita coba akan membeli saham dengan metode simple buy. Kemudian kita klik kode. Kita ketik kodenya, misalnya saya akan membeli di Telkom. Oke, di sini teman-teman akan dihadapkan dengan 3 kolom. Tepatnya ada kolom harga, kolom jumlah lot, dan total beli. Di sini saya akan membeli dengan harga 3.310. Dengan jumlah lot 1 lot, klik done. Nah, otomatis akan mengkalikan sendiri harganya. Setelah itu kita klik submit. Muncul konfirmasi pembelian. Nah, kita klik OK. Setelah itu, untuk metode yang kedua tadi, yaitu metode fast buy, sama ya, mirip sama dengan simple buy tadi. Kita klik fast buy. Kita klik kode tadi ini. Ketik misalnya tadi Telkom. Oke. Nah, bedanya ini di kolom yang sebelah kiri ini. Nah, jadi sekarang saya mau membeli saham Telkom dengan harga 3.270. Tinggal kita ubah nolnya ini. Misalnya saya beli 1 lot. Nah, setelah itu saya mau beli di harga 3.310. Sama, kita ubah juga jumlah lotnya menjadi misalnya 2 lot. Dan nah, setelah itu kita klik submit. Akan muncul konfirmasi pembelian. Di sini saya melakukan pembelian saham dengan harga 3.270 yang berjumlah 1 lot. Saya juga melakukan pembelian dengan harga 3.310 dengan jumlah 2 lot. Nah, setelah itu kita klik submit. Nah, selesai. Ada juga jika kita mau membeli beberapa harga dengan lot yang sama sekaligus. Kita klik ini, tombol yang di atas. Nah, kemudian ini ada logo petir ya di sini. Kemudian kita fokus di kolom yang sebelah kiri ini. Misalkan saya mau membeli di harga 3.340, kita langsung centang saja, dan dengan di harga 3.310 kita centang. Nah, kemudian kita ubah di sini jumlah lotnya mau berapa lot. Saya misalkan saya membeli jumlahnya 1 lot ya, masing-masing 1 lot. Langsung klik submit. Muncul konfirmasi pembelian. Nah, kesimpulannya di sini saya akan membeli saham di harga 3.310 yang berjumlah 1 lot, dan membeli saham juga dengan harga 3.340 dengan jumlah 1 lot. Kemudian klik submit. Nah, seperti itu kita sudah melakukan pembelian saham di iPod. Selanjutnya kita akan menjual saham di iPod. Langkah awal seperti biasa, kita buka aplikasi iPod-nya. Nah, pastikan kalian sudah login dengan username dan passwordnya. Nah, sekarang langsung saja kita klik fitur yang berwarna biru atau stok, sehingga tampilan layarnya seperti ini. Kemudian kita klik yang fast sell, lalu masukkan 4 huruf kode saham atau ketik nama perusahaannya, nama perusahaan yang mau kita jual sahamnya, misalnya
Telkom. Nah, di Pesel ini kita bisa melakukan penjualan saham dalam jumlah lot dan harga yang berbeda. Nah, jumlah lotnya kita ketik di bagian yang paling kiri ini. Misalnya kalau kita punya lot saham Telkom, lot saham Telkom ini kita menjualnya sebagian nih ya kan. Di sini saya ketikkan satu lot di harga 3.330. Saya ketikkan satu lot dan nah kemudian di harga 3.310 misalnya satu lot juga. Lalu yang di harga 3.430 dua lot. Nah, di sini kalau kita sudah memasukkan jumlah lotnya, kemudian kita klik submit. Kemudian akan keluar konfirmasi penjualan dengan jumlah yang sudah dikalikan 100. Nah, kalau sudah yakin dan sudah oke semuanya, klik submit. Akan muncul informasi transaksi order penjualan sukses. Nah, sekarang kita menjual saham dengan metode simple sell. Sama dengan yang tadi, klik yang fitur warna biru, klik stop. Kemudian klik simple sell-nya. Kita klik kode ini. Kita ketikkan kode atau nama perusahaannya, Telkom. Nah, sama dengan pada saat kita melakukan pembelian. Nah, pada saat penjualan pun kita bisa memilih di harga berapa kita mau jual saham yang kita punya. Misalnya di sini saya akan menjual dengan harga 3.380. Maka tinggal ditekan di kotak angkanya, di kotak angka 3.380. Atau bisa dari yang atas ini, yang klik kiri atau kanannya, klik di bawah atau di atasnya. Nah, seperti itu. Kemudian isi jumlah lotnya. Di sini saya mau beli satu lot. Dan nah, di sini otomatis harganya sudah dikalikan 100. Totalnya itu dikalikan 100 karena satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Jika sudah oke, kita klik submit. Muncul konfirmasi penjualan, kita klik oke dan akan muncul informasi transaksi order penjualan akan sukses. Nah, seperti sekarang kita akan melakukan cara cek portofolio dan saldo. Sama seperti yang tadi, kita buka dulu aplikasi iPhone-nya. Kemudian kita klik portofolio ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi nanti di sini akan berisikan info saham yang kita miliki. Lalu, untuk melihat saldo kita, klik info kas ini. Muncul tampilannya seperti ini. Ada info dana tersedia, info transaksi dalam proses, info posisi dana. Nah, jadi di sini akan berisi info kas dan dana yang tersedia. Nah, sekarang kita akan mereview fitur-fitur lainnya di aplikasi iPhone. Nah, ini adalah tampilan depannya apabila kita sudah sign ke aplikasi iPhone-nya. Nah, yang pertama yang akan kita review itu adalah menu infokas. Nah, di menu infokas ini kita bisa tahu informasi mengenai posisi uang kita, sebagai contoh di sini, di dana di RDN senilai Rp100.000. Nah, ini merupakan
saldo yang bisa kita gunakan untuk membeli saham. Nah, sedangkan di total investasi ini adalah nilai keseluruhan dari investasi saham yang sudah kita beli sesuai dengan yang ada di portofolio kita. Nah, perlu diingat bahwasanya infocast ini akan berubah sesuai dengan transaksi yang kita lakukan. Kemudian, di menu portofolio, ini yang biasanya dilihat oleh investor. Jadi kita bisa lihat portofolio dalam bentuk potret seperti ini. Dan kalau mau infonya lebih lengkap, tinggal klik yang di kotak di sebelah kanan, pojok kanan ini. Nah, seperti ini kita bisa lihat. Supaya lebih mudah untuk membacanya, bisa digeser-geser. Kita ke menu order status. Sesuai dengan namanya, di sini kita bisa cek status order kita baik saat pembelian maupun saat penjualan. Selanjutnya di menu kalender. Di menu kalender ini bisa kita lihat jadwal kegiatan masing-masing emiten yang berhubungan dengan investor. Selain itu juga kita dapat mengetahui informasi tentang jadwal dividennya. Berikutnya kita ke menu profile. Nah, di menu profile ini di sini ada menu cash and portfolio, menu report, menu transaction activities, menu information. Nah, dalam menu cash and portfolio ini terdapat submenu infocast, portfolio, dan withdrawalnya. Kemudian di menu report ini ada submenu yang terdapat mutasi kas, SPT tahunan. Dan di transaction activities ini terdapat submenu yaitu transaction history, order status, robotas list, berkala list. Nah, kemudian untuk yang information ini terdapat submenu account info, bank account, change password, change PIN, fund, sub account. Nah, kemudian untuk yang setting ini ada explore, security question, connect telegram, dark mode, fingerprint, order confirm, sign on. Nah, terakhir ada logout pin. Nah, setelah itu kita masuk ke menu stock yang ada fitur warna biru ini. Yang ini. Nah, di menu stok ini yang pertama itu ada menu market live. Di market live itu adalah info harga pasar yang terupdate sesuai dengan kegiatan perdagangan saham yang terjadi. Persis seperti informasi yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, dari sini kita bisa tahu apakah IHSG itu sedang mengalami kenaikan ataupun penurunan. Nah, kemudian ada menu stock list yang di samping kanannya. Di menu stock list ini, sini adalah versi untuk pemula karena lebih mudah atau simple. Di stock list ini daftarnya bisa kita lihat dilakukan secara sistematis setelah menyeting kondisi dan actionnya. Nah, selanjutnya di sini terdapat menu simple buy, menu fast buy, menu fast sell, dan menu simple sell. Untuk menu yang penjualan di fast sell dan simple sell ini, dan menu pembeliannya di simple buy dan fast buy ini. Ini sudah dijelaskan di video yang sebelumnya. Nah, sekarang di menu stock info ini terdapat order book, terdapat broker summary, ada activities juga, chartnya, dan summary, down detail, call action, dan rules, company profile, new research yang berisikan berita atau informasi. Terus ini ada statistik, fundamentalnya, target price, snapshot, dan ada menu stock market info. Ini ada mengenai IHSG, sektoralnya, top broker, indeks, kemudian ada stock toolnya di top marketnya, top activities, data comparison, chart comparison, stock screener, terus ada kalender. Selanjutnya di menu fund ini. Di menu fund ini adalah kita bisa melakukan investasi saham dalam bentuk reksadana. Nah, selanjutnya di news, menu news yang fitur warna merah. Di sini adalah
terdapat berita-berita yang paling terupdate seputar dunia pasar modal dan juga sumber-sumber ilmu yang bisa kita pelajari. Selanjutnya di Journey ini, di sini banyak pembahasan untuk yang pemula maupun yang sudah ahli dalam menggunakan atau membeli saham. Nah, di sini juga terdapat ada webinarnya, podcast, dan artikel-artikel lainnya. Nah, sekian untuk mereview fitur-fitur yang ada di aplikasi iPhone-nya.